kita praktekin bareng-bareng. Ya, buka di sini Google App, pilih form. Tadi masuk ke Jesut dulu ya. Ini terus di sini pilih tanda plus. yang aja ya. Tanda tambah. Ini misalnya soal PAT Inggris misalnya. Lalu di sini buat pertanyaannya. Misalnya apa ya? Ini misalnya berbentuk multiple choice ya. Di sini misalnya apa itu pertanyaannya A, B, ini contoh aja ya. Nah ini udah ke soal, tapi sebelumnya kan kita bikin ini dulu apa namanya nama di sini ya, nama siswa ya, berarti add. Nah ini dia urutan tadi. Nama siswa bisa what is your name, short. Ya terus di sini misalnya kelas ya. Multiple choice-nya kelas apa disebutkan di sini A, B dan seterusnya ya. Terus pilih lagi. Di sini kita buat token ya. Token ini kode soal. Kode soal. Nah kode soal ini maksudnya agar soal itu bisa apa namanya diacak ya. Diacak. Terus juga kode soal ini untuk menjaga supaya apa namanya linknya itu nggak bisa disebar. Ya link itu nggak bisa disebar ke yang lain karena kan beda-beda ya, masing siswa kan beda-beda. Tapi kalau misalnya nggak ada token itu kita nggak ada kontrol. Jadi semua siswa bisa memakai atau sekolah orang di luar siswa kita pun bisa menggunakan ya. Nah ini di sini kita bisa kita pakai teks ya, misalnya kodenya itu kita bikin sendiri. Kode sendiri misalnya ini bahasa Inggris 10 misalnya ya. Gitu ya. Jadi token bahasa Inggris ini kodenya ini. Nah, kode bahasa Inggris kodenya ini. Jadi ketika anak-anak masuk nanti dia harus mengisi kode ini, kode soal. Ya. Nah setelah itu kita buat lembaran baru ya. Lembaran baru in section ini baru kita buat soalnya di sini. Itu belum soal ya dari ya, ini buat soal. Ini baru buat soal ya. Misalnya di sini istilah pertanyaan gitu ya. Di bawah ini. Nah, kalau perintah itu biasanya pakai
aja ya. Ini untuk istilah ya. Nah, lalu di sini soal pertama, satu misalnya apa ya Bu? Apa yang dimaksud apa Bu? Apa Bu? Pelajaran apa nih? Apa aja deh, contoh ya. Oke, apa yang dimaksud dengan kemarin Putri itu ya. GMO? GMO ya. Di sini nanti ada apa ABC, dia multiple choice ya. Multiple choice-nya di sini misalnya grounded, apa, Bu? ground misalnya ground, ground, GROUN misalnya. Ground, ground, modified organism misalnya. Organism. Enggak, di organismnya lanjut ke itu, ke ground, nyambung. GMO-nya tetap ada. Contoh aja deh gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini soal berapa, kita bikin soal misalnya di sini juga berapa soal lagi di sini. Apa aja soalnya, misalnya 7 keterampilan leadership. Apa ya, contoh ya. Tidak urut. Ya. Satu misalnya understanding ya. Terus ditambah lagi misalnya ini ya, apa pilihan ya, multiple choice. Terus ini agak ini nih apa? Lambat ya? Agak lambat ya? Ini agak lambat. Tadi juga gitu, menunggunya agak lama prosesnya. Nah, ini jangan lupa sebentar, ini harus dipasang required. Ini ya. Harus dijawab, ada tanda bintangnya. Ini ada tanda bintangnya. Oke, dipasang required supaya ada tanda bintang. Terus ini juga dipasang. Artinya itu harus dijawab, jadi nggak bisa masuk ke soal berikutnya. Baru dia bisa ke soal ya. Oke. Dan seperti itu kita send. Ini anggap aja udah selesai soalnya, kita send. Nah, ini ada untuk mendapatkan link ya, link buat siswa. Kita mau memberikan link ini ke siswa, berarti kita klik sorternya di sini. Ini kan sorter WA-nya, kita copy. Ini yang akan diberikan ke siswa. Nah, copy. Terus ini kita hapus. Nah, terus ini ada dia minta ini apa email. Nah, ini biar nggak selalu minta izin. Jadi takutnya siswa ketika mengisi soal kan kalau ini diklik ya, ini nanti dia minta email izin akses. Ini kita hapus nih. Nah, untuk limit berarti hanya mengizinkan satu responden. Satu kali aja dia mengerjakan. Jadi kita hapus aja. Ya, untuk presentasi ini link ini buat semua responden ya. Ini apa ini untuk kuis. Nah, ini karena kita menggunakan kuis, ini kita aktifkan dan terus ini untuk mendapatkan hasil skor. Jadi siswa itu bisa melihat hasil skornya. Ini tidak diaktifkan ya. Terus ini juga yang listnya kita hidupkan. Lalu udah bisa. Nah, tadi kita mau membuka link yang tadi sudah di copy ya. Ini nanti hasilnya seperti ini.
Bapak Ibu, mohon di unmute dulu Nah, Mohon di unmute ya Bapak mic-nya. Ibu ya. Buat username, kelasnya, nah tokennya berapa tadi ya, bahasa Inggris, gitu. Next, nih kalau dia nggak bisa kalau nggak diisi. Jadi kan bikin 10 ya. Gitu. Next, oh ya namanya juga harus diisi semua. Ya, mungkin itu ya. Bapak Ibu guru mungkin ada yang ingin ditanyakan? Gitu. Sampai situ dulu deh. Nanti buat ya. Buka sesi pertanyaan aja. Nanti. Hah? Sebentar. Oke, udah selesai. Ya. Baik. Ya ini sebentar ini ada view score-nya. Udah bisa nyambung lagi Bang? Ya, jadi karena tadi belum diatur ya, jadi masih 0 poin untuk skornya. Mungkin itu ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu dulu. Ya, aku tadi udah di screenshot belum Bu? Screenshot. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Bu Sri Andriani? Silakan. Boleh saya Bu tanya? Ya silakan Bu. Dari Bu siapa Bu? Menyebutkan nama Bu Hani? Bukan? Bu Ngatini. Oh Bu Ngatini. Silakan Bu Ngatini. Silakan. Ya, baik. Ini Bu Sri. Ya. Kemarin kan saya buat soal bahasa Indonesia itu kan dalam bentuk paragraf ya. Ya. Nah, ketika saya tulis di situ menentukan paragrafnya itu jadi berantakan gitu. Sedangkan kalau bahasa itu kan identik dengan cerita terus gitu. Bagaimana caranya supaya paragraf untuk membedakan paragraf 1 dan paragraf selanjutnya itu supaya tertata rapi gitu Bu. Soalnya ketika pas ngetik sih oke ya, pas udah jadi tuh ngacak gitu. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua boleh nggak Bu? Boleh, silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Yang kedua untuk soal ini kalau misalnya pakai PG kan kunci jawabannya bisa diukur gitu ya. Ketika kita isian kalau misalnya bahasanya beda sedikit itu pasti akan terdeteksi salah gitu.
solusinya seperti apa, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Silakan Bu Sri dijawab langsung. ya. Jadi pertama nih, untuk memasukkan paragraf yang banyak ya, tadi buat pelajaran bahasa Indonesia itu memang bisa dijadikan JPG dulu tuh Bu, paragrafnya jadi JPG, itu nanti diinsert, dimasukkan ke bagian gambar. Kan ada ya pilihan gambar ya Bu ya? Iya kan? Iya. Ya, pilihan gambar. Jadi nanti masukkan di gambar situ. Jadi lebih rapi. Oh, baik. Jadi, Oh, baik. Yang pakai yang dipotong itu ya? Bukan, Bu? mati Bu. Kayak di Iya, apa dah? Mati lampu. Mati lampu. Enggak ah, tadi. Enggak. Nyambung enggak? Ya. Oke. Baik, bagaimana Bu? Mohon maaf, Tadi siapa barusan yang Bu- bertanya? Bu Sri. Bu Sri silakan jawab di ini saya, di room saya mau pakai. Di sini. Ini kebetulan laptopnya Bu Sri mati, bisa pakai ini saya dulu sebentar ya. Baik, tadi juga ada yang bertanya ya mengenai Cabut lagi ini enggak penting. tadi kalau nggak salah Bu Hani di atas di kolom chat bertanya mengenai poster My Wall yang trial ya, free trial. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya pertanyaannya. Oh, pertanyaan. Kalau Ibu sudah sign Ini Bu, ini up lagi atau ngambil sudah ini, Bu, punya soal ini. account, itu free Bu. Maksudnya dia tidak berbatas waktu ya. Setahu saya ya seperti itu, sehingga hanya saja tadi pada saat option ketika save atau download, apabila kita menginginkan kualitas yang lebih baik ya, kualitas seperti layaknya poster, kita mau print Mungkin ada dia yang nanya dengan di hasil roomnya ini, kualitas poster Di misalnya, roomnya Bu Maya. itu baru yang berbayar Ibu. Tapi kalau misalnya kualitasnya standar, Chat ke Bu Maya itu ini. free. Mungkin bisa kita siasati dengan penggunaan peningkatan kualitas kertasnya aja Ibu, sehingga kualitas yang dihasilkan bisa sama dengan yang berbayar. Jadi kalau misalnya pertanyaan lagi ya Bu, boleh sekalian? Boleh, silakan. Jadi Mungkin kalau atau mungkin misalnya yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, silakan. Kalau misalnya nanti sudah lewat dari 14 hari itu, Nanya Bu Maya misalnya tentang kita dapat trial. topik itu lagi, itu masih bisa dengan Maaf, akun yang kita. suaranya putus-putus Bu Hani. Emang beda room? Bu Hani ini. Iya, bertabrakan suaranya. Bisa. Jadi kita udah punya account. Apabila kita sudah punya account, kita nanti desain-desain yang sudah kita buat, Iya. jadinya kalau kita mau create yang baru atau yang sudah kita buat, bisa seperti itu. Baik, Bapak. Berarti walaupun Langsung dicoba ya sama Bu Hani ya. iya, langsung sekalian coba. Langsung Oh, dipraktekkan langsung ya. praktek ya, Bu Oh Hani, iya, ya. Langsung silakan. dipraktekkan. Bagus, Bu. Jadi kalau misalnya nanti sudah lebih dari 14 hari, saya mau coba lagi, itu masih tetap bisa akunnya ya? Bisa Bu. Nggak harus login pakai account yang lain gitu? Tidak usah. Nggak Kita trial ya, loginnya Bu? pakai account yang sudah kita buat saja. Oke, iya, soalnya tadi pas saya login Sebenarnya pertama, kita nggak punya akun juga bisa, cuma nanti pada kesulitan pada saat nge-save-nya aja. Pada saat nge-save kita diminta untuk sign up gitu. lagi. oh seperti itu. Iya, soalnya yang muncul Iya. di sini free trial for 14 days. Oh, hanya gitu. berarti 14 Jadi, hari ya trialnya ya? jadi saya pikir mungkin hanya 14 hari, nanti kalau lewat 14 hari ya harus pakai akun yang berbeda atau berbayar. Tidak. Tapi tidak ya, sudah dicoba. Oke deh. Ya. Tadi pertanyaan dari itu Bu. Ya, sama-sama Ibu Hani pertanyaannya.
Ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Ngatini ya untuk Bu Sri. Silakan Bu Sri untuk dijawab. Ya, Bu Tini masih di situ ya? Masih ada Bu Tini? Masih. Iya, Bu. Jadi untuk variasi bisa dimasukkan paragrafnya itu dengan JPG ya, filenya bentuknya JPG, jadi lebih rapi kan. Nah, terus yang kedua pertanyaannya itu tadi lupa saya. Pertanyaan kedua kalau nggak salah ya. Bukan yang ini ya. Tadi yang JPG, yang kedua itu ini yang short isian, answer, jawabannya nggak sesuai gitu ya. Oh ya. Oh, kalau yang ya. Kalau untuk yang answer gitu, jawaban ya, bukan short answer, choice ya, bukan PG, memang agak susah ya, karena dia harus menilai manual ya. Dan untuk PG ini kan sebenarnya juga di Google Form itu cuma menampilkan skor, misalnya si anak skornya 28 ya kan, 25 gitu ya. Nah, untuk yang menilainya tetap guru yang merumuskan menggunakan rumus nilai. Misalnya dia soalnya 30, terus benernya 28 kan, berarti 28 per 30 dikali 100 ya. Nah, berarti itu nilai. Nah, nilai inilah yang diolah oleh guru gitu. Jadi memang Google Form ini hanya menampilkan skor aja. Begitu juga untuk soal-soal yang berbentuk esai ya. Jadi apalagi esai ya, dia tidak Maaf bisa. Bu, kalau untuk yang PG kita bisa kasih kunci jawabannya nggak Bu? Iya, memang harus. Jadi dia bisa ngoreksi sendiri gitu. Oh, langsung ada skornya. Cuman dia nggak bisa ngasih nilai, baru skor aja. Nanti kita kasih olah rumus lagi gitu ya Bu. Mau skalanya 5 atau 100 gitu ya, atau 10. Oh, berarti kalau baik, kalau isian atau esai berarti belum bisa ya Bu, kecuali PG. Kalau PG kan memang PG langsung poin ya, langsung skor. Terus Bu, maaf kalau iya betul. Terus Bu, kalau itu kan udah jadi respon, biasanya kita udah jadi lihat nilai ya. Nah, nilai itu anak-anak kan tidak berurutan namanya. Itu bisa nggak sih diurutkan gitu? Kan itu kan urutan sesuai dengan siapa yang ngisi duluan, itu namanya yang muncul ya. Kalau misalkan diurutkan sesuai dengan subjek, bisa nggak? Yang pertama kali muncul itu nanti di responden ya, di Excelnya itu kan nanti sesuai dengan urutan anak yang pertama. Dia ngisi pertama, kedua itu udah diurutkan sama Google-nya, sama Excelnya ya, dia otomatis sudah diurutkan sesuai dengan jam dia mengisi gitu. Tadi maaf, saya mau nambahin, mungkin tadi maksud pertanyaannya Ibu, bisa nggak kalau kita udah dapet nih hasil responnya, tapi minta disusun sesuai absensi kita gitu, jadi A, B, C, D, bukan berdasarkan